Baik, selamat pagi teman-teman sekalian. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 8 yang berjudul Jaring-Jaring Bangun Ruang dan Kurikulum Matematika SD. Sebelum kami memulai presentasinya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Daniel Edson Sitanggang dan teman saya. Saya Grace Putri Sigalingging. Saya Francisca Sitomorang. Materi pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, yang pertama yaitu pengertian dari bangun ruang. Bangun ruang adalah istilah dalam matematika yang merujuk pada objek tiga dimensi yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Atau bisa dibilang bangun ruang itu bangun yang memiliki volume, berbeda dengan bangun datar yang hanya memiliki dua dimensi. Untuk mencari volumenya akan dibahas di selanjutnya. Untuk jenis-jenis bangun ruang, ada 7. Yang pertama yaitu kubus, yang kedua balok, yang ketiga prisma segitiga, yang keempat lima segi empat, yang kelima kerucut, yang keenam bola, dan yang terakhir yaitu tabung. Yang pertama kubus. Untuk sifat-sifat kubus ada beberapa, yaitu yang pertama, kubus memiliki 6 sisi atau bidang berbentuk persegi yang saling kongruen atau bentuk dan ukuran yang sama. Yang kedua, kubus memiliki 12 buah rusuk yang sama panjang. Yang ketiga, memiliki 8 titik sudut. Yang keempat, memiliki 12 diagonal yang sama panjang. Yang kelima, memiliki 4 diagonal ruang yang sama panjang dan berpotongan di satu titik. Dan yang terakhir, memiliki 6 diagonal persegi panjang yang saling kongruen. Untuk rumus mencari volume, yaitu ada R kali R kali R atau R pangkat 3, di mana R adalah panjang dari setiap sisi kubus. Untuk mencari luas permukaannya, yaitu 6 dikali R kuadrat. Yang selanjutnya yaitu jaring-jaring kubus. Jaring-jaring kubus itu terdiri dari 6 bangun persegi yang sama panjang. Untuk jenis-jenis jaring-jaringnya sudah ada ditampilkan di PPT. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, yang kedua itu balok. Adapun ciri-ciri dari balok yaitu memiliki 6 sisi dengan sisi yang berhadapan itu sejajar dan sama luas. Yang kedua memiliki 12 rusuk dengan rusuk yang sejajar sama panjang. Yang ketiga memiliki 8 titik sudut. Adapun rumus untuk mencari volume balok yaitu panjang kali lebar kali tinggi, dan rumus untuk mencari luas permukaan yaitu 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali lebar tambah panjang kali lebar. Adapun jaring-jaring balok sudah ditampilkan di PPT. Yang selanjutnya itu prisma segitiga. Adapun ciri-ciri dari prisma segitiga yaitu memiliki 5 sisi yang terdiri atas, sisi alas, sisi atas, dan 3 sisi tegak. Yang kedua, sisi alas dan sisi atasnya berbentuk segitiga, sedangkan sisi tegaknya berbentuk persegi atau persegi panjang. Yang ketiga memiliki 9 rusuk, dan yang keempat memiliki 6 titik sudut. Adapun rumus untuk mencari volume dari prisma segitiga ini yaitu luas alas kali tinggi, dan untuk mencari luas permukaannya 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi permukaan. Yang adapun jaring-jaring prisma sudah ditampilkan di PPT. Baik, materi selanjutnya itu 5 segi 4. Adapun ciri-ciri dari 5 segi 4 ini yaitu yang pertama memiliki 5 sisi yang terdiri atas sebuah sisi alas dan 5 sisi tegak. Sisi alasnya berbentuk segi 4 dan sisi tegaknya berbentuk segitiga. Prisma segi 4 memiliki 8 rusuk dan memiliki 5 titik sudut yang salah satunya merupakan titik puncak. Adapun rumus untuk mencari volume dari 5 segi 4 yaitu sepertiga luas alas kali tinggi, dan untuk mencari luas permukaan yaitu luas alas dikali 4 kali luas sisi tegak. Adapun jaring-jaring dari 5 segi 4 ini sudah ditampilkan di PPT. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya.
Untuk materi selanjutnya yaitu tabung. Adapun ciri-ciri dari tabung, yang pertama memiliki sisi alas dan tutup berbentuk lingkaran yang sama luas. Yang kedua memiliki dua rusuk lengkung. Yang ketiga memiliki sisi lengkung yang disebut juga sebagai selimut tabung. Yang keempat tidak memiliki titik sudut. Adapun untuk menghitung volumenya yaitu luas alas kali tinggi tabung atau bisa dengan pi kali r kuadrat kali tinggi. Untuk mencari luas permukaannya yaitu 2 kali luas alas ditambah luas selimut tabung. Adapun untuk jaring-jaring tabung hanya memiliki satu seperti di gambar. Yang selanjutnya itu kerucut. Ciri-ciri dari bangun ruang kerucut yang pertama memiliki sisi alas berbentuk lingkaran, memiliki satu rusuk lengkung, memiliki sisi lengkung yang disebut juga sebagai selimut kerucut, dan memiliki satu titik puncak. Adapun rumus untuk mencari volumenya yaitu 1/3 kali luas alas kali tinggi kerucut, atau bisa juga menggunakan 1/3 kali pi kali r kuadrat kali tinggi. Untuk mencari luas permukaannya bisa menggunakan luas alas ditambah luas selimut kerucut. Untuk jaring-jaring kerucut hanya memiliki satu juga seperti di gambar. Yang selanjutnya yaitu bola. Adapun ciri-ciri bangun ruang bola yaitu yang pertama memiliki sebuah sisi lengkung, yang kedua tidak memiliki rusuk, dan ketiga tidak memiliki titik sudut. Untuk rumus mencari volumenya yaitu bisa menggunakan 3/4 kali pi kali r kubik. Untuk mencari luas permukaannya bisa menggunakan 4 kali pi kali r kuadrat. Adapun untuk jaring-jaring bola bola tidak memiliki jaring-jaring karena seperti ciri-cirinya bola tidak memiliki sebuah sisi lengkung dan tidak memiliki rusuk atau juga tidak memiliki titik sudut yang membuat bola tidak mempunyai jaring-jaring. Yang selanjutnya itu kurikulum matematika SD. Kurikulum matematika SD merupakan kurikulum yang diterapkan pada jenjang pendidikan dasar di Indonesia, khususnya untuk kelas 1 hingga 6. Kurikulum ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam matematika, termasuk keterampilan hitung, pemecahan masalah, dan pemahaman konsep matematika dasar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Grace. Mata pelajaran matematika perlu diberikan kepada semua peserta didik mulai dari sekolah dasar untuk membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta kemampuan bekerja sama. Kompetensi tersebut diperlukan agar peserta didik dapat memiliki kemampuan memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan informasi untuk bertahan hidup pada keadaan yang selalu berubah, tidak pasti, dan kompetitif. Materi ini akan dibacakan oleh Francisca. Baik, pembelajaran matematika di SD ini berfokus pada yang pertama itu pemahaman konsep. Fokus utama adalah membantu siswa memahami konsep dasar matematika dengan cara yang sederhana dan aplikatif. Yang kedua, pengembangan keterampilan. Mengasah keterampilan siswa dalam melakukan perhitungan, pengukuran, dan analisis data. Yang ketiga itu penyelesaian masalah. Mendorong siswa untuk belajar menyelesaikan masalah matematika yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Untuk pertanyaannya nanti bisa dibuat di kolom komentar. Dan untuk sesi kuis akan kami berikan di deskripsi dan kesimpulannya akan saya bacakan. Dalam pembelajaran matematika di SD, materi bangun ruang dan jaring-jaringnya memiliki peran penting dalam mengembangkan pemahaman siswa tentang bentuk 3 dimensi dan hubungan antar sisi-sisinya. Bangun ruang seperti kubus, balok, tabung, bola, dan kerucut diajarkan bersama jaring-jaringnya, yang membantu siswa memahami bagaimana bangun ruang dapat dibentuk dari gambar 2 dimensi. Melalui materi ini, siswa tidak hanya belajar menghitung volume dan luas permukaan, tetapi juga mengasah keterampilan spasial dan logika berpikir mereka. Sekian hasil presentasi dan hasil diskusi kami. Jika ada tata cara pengucapan yang salah, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.